Puji nama Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kita mau lalu bersekutu dengan dekat padamu. Ya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku, dekat Allahku. Amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, singer WL, bahkan pemain musik, bahkan jemaat-Mu yang hadir pada ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat selanjutnya, saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku
bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Kami rindu dibekali dengan segala hal-hal yang baik yang datang dari Engkau dalam hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau memberikan kami semua waktu yang indah untuk bertemu satu dengan yang lain, amat terlebih beribadah di hadapan-Mu. Engkau terlalu baik, kami mau siapkan hati kami untuk Engkau yang memimpin kami semua, Tuhan yang bekerja dalam hati kami, dan apa yang kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kuduskan hati kami, sucikan kami semua, supaya apa yang kami dengar benar-benar tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Bapa di sorga untuk pertemuan yang indah, dan kami rindu Engkau kuduskan kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Allah masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di dalam hati kami. Tuhan tolong kami semua, karena kami adalah orang yang percaya kepadamu. Kami rindu, kami dibekali dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami untuk bersekutu dan amat terlebih mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat sore, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan. Pertemuan sore hari ini adalah pertemuan yang indah, adalah satu kerinduan di mana kami boleh bertemu satu dengan yang lain, amat terlebih bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu, kami kembali dibekali dengan kebenaran firman Allah. Saya melihat firman Allah di sore hari ini, yaitu temanya jenis-jenis buah yang berkenan di apa jenis-jenis buah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, tentu kita harus mempunyai satu kerinduan, yaitu buah yang berkenan di hati Tuhan, yaitu buah yang matang tentunya ya. Saya tiap hari saya ke depan melihat mangga yang di depan sana. Saya lihat mangga ini sudah tua, sudah matang atau belum. Ya, saya senang kalau dia buah mangga itu banyak dan bagus, dan bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, tetapi kalau saya melihat buah yang tumbuh di depan mangga, tumbuh bagus, saya sudah senang ya. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema jenis buah yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jenis buah yang berkenan, saya lihat Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat, Tuhan memberkati kita dan kita mau baca firman Allah. Yakobus 1 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, sekali lagi, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saya melihat di sini, saya berikan satu tema, yaitu jenis buah yang berkenan di hati Tuhan. Jenis buah kita yang ada ini karena kita masih hidup ya. Kita bisa bergerak, kita bisa berbuat apa saja lewat tubuh ini yang Tuhan punya, tubuh jiwa ini. Tuhan memberikan kita satu kemauan, kehendak untuk berbuat sesuatu ya, untuk diri kita, amat terlebih bergerak sesuatu untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu kita harus, tubuh jiwa ini kita harus mempunyai satu semangat yang indah di dalam Tuhan, di mana kita mau bersekutu.
dengan Tuhan ya. Buah yang berkenan di hati Tuhan ya. Buah apa yang berkenan di hati Tuhan. Saya memberikan satu gambaran. Tiap hari saya ke depan melihat buah mangga yang sudah tumbuh. Apakah mangga ini sudah tua, sudah layak panen, sudah layak dimakan. Tetapi saya lihat kok belum matang-matang. Jadi saya tinggalin aja. Pasti dia matang buah itu ya, mangga di depan. Nah sore hari ini kita tahu kita adalah orang yang percaya. Kita rindu, kita hidup di dalam dunia ini, kita yang percaya dapat menghasilkan buah yang matang untuk Tuhan. Amin. Buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih ya buah yang berkenan di hati Tuhan? Ya, karena hidup kita adalah hidup yang masih bergerak. Hidup yang dapat berbuat sesuatu untuk rumah tangga kita, melayani suami, anak-anak kita, cucu kita, amat terlebih bergerak untuk melayani Tuhan. Melayani, memberikan hati kita kepada Tuhan. Datang berbakti sore hari ini satu kerinduan di mana Tuhan memberikan kita satu hati yang rindu, gerakan yang Tuhan berikan, kita bisa bekerja, bisa datang beribadah, kita bisa bersekutu bersama-sama, itu karena digerakkan oleh hati yang rindu yang ada di dalam hati kita. Coba kalau kita orang yang percaya tidak rindu untuk berbakti, tidak rindu untuk bersekutu satu dengan yang lain, tentu tidak memperoleh sesuatu yang baik ya. Tetapi Tuhan mau kita yang percaya kepada Tuhan memberikan buah yang matang untuk Tuhan. Amin. Buah yang matang itu dewasa ya, harus segera datang beribadah. Buah yang matang itu di dalam Yakobus 1 ayat 4, kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 4. Kalau saudara sempat bisa baca, mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Dan biarlah ketekunan kita ini memperoleh buah yang matang. Artinya buah yang sempurna, buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang belum matang tentu belum bisa dipakai ya. Buah yang belum matang itu tentu masih mentah. Tetapi ini buah yang matang. Dan biarkanlah ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Saya percaya bahwa kita semua tekun yang datang pada sore hari ini, datang berkumpul bersama-sama. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara yang datang sore hari ini karena mempunyai satu di sini kata memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna. Kita berkumpul pada sore hari ini karena kita ingin memperoleh buah yang matang. Artinya hidup yang dewasa di dalam Tuhan. Orang yang percaya, ibu-ibu yang percaya mempunyai kekuatan yang datang dari Tuhan. Satu gerakan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita rindu datang pada sore hari ini. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan dalam hidup kita, jalan aja sudah susah. Seperti saya ini kadang-kadang saudara mau jalan susah, mau berjalan sini sampai di depan kadang lemah. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bergerak, untuk melakukan segala sesuatu karena untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh kalah dengan kelemahan kita, tapi kita mau semangat untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, memperoleh ketekunan, memperoleh buah yang matang. Artinya kita kuat datang kepada Tuhan. Amin.
Buah yang matang itu buah yang selalu bergerak untuk Tuhan, melayani Tuhan. Buah yang selalu rindu kepada Tuhan, buah yang matang. Biarkanlah ketekunan dan memperoleh buah yang matang supaya kami menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kita datang sore hari ini karena kita ada satu gerakan yang Tuhan berikan dalam hati kita, satu kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lain. Amat terlebih bertemu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, ya. Itu dikatakan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, buah yang dikenan oleh hati Tuhan, buah yang berkenan di hati Tuhan itu buah yang matang, ya. Buah yang matang. Kalau kita loyo-loyo, saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu kita lemah, tidak kuat. Tetapi kita mau, Tuhan mau supaya kita kuat memperoleh buah yang matang di dalam ayat 4 ini. Dan biarkanlah ketekunan saudara itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Suka bertemu satu dengan yang lain. Suka bersekutu, amat terlebih bersekutu dengan Tuhan, ya. Tentu di situ dikatakan menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Kita kuat karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita ada sore hari ini karena Tuhan menggerakkan kita untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama satu dengan yang lain, ya. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, kita lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sore hari ini kita ada karena Tuhan menggerakkan kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara datang sore hari ini karena mau kepingin bertemu dengan Tuhan, ya. Bertemu dengan saudara-saudara yang percaya satu dengan yang lain. Membangun satu semangat yang matang, membangun satu semangat yang rindu bertemu dengan Tuhan. Nah, di sini saya lihat buah yang berkenan di hati Tuhan itu buah yang matang. Itu orang percaya yang dewasa, orang percaya yang ada di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah membuat hidup kita selalu tekun dan datang kepada Tuhan, tidak menjadi lemah, ya. Buah yang matang itu tentu enak dipandang, ya, enak dimakan, ya. Tiap hari saya ke depan lihat mangga yang di depan sudah matang atau belum, ya. Tapi saya lihat kok masih belum matang, ya, belum matang, ya. Nah, hidup kita Tuhan mau kita apa yang berkenan di hati Tuhan, kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita memiliki kebenaran firman Allah yang ada di dalam hati kita. Rindu bertemu dengan Tuhan, rindu berdoa dengan Tuhan, rindu bersekutu satu dengan yang lain, ya. Membangun satu semangat bagi Tuhan, ya. Buah yang matang yaitu kita sudah baca tadi, dan biarkanlah ketekunan saudara dan untuk memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna. Buah yang matang itu artinya buah yang sempurna yang berkenan di hadapan Tuhan. Buah yang ada di dalam kebenaran itu adalah buah di dalam hidup kita supaya berkenan di hati Tuhan. Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun, ya. Artinya kita kuat dalam tidak kekurangan satu apapun karena kita kuat dalam Tuhan. Kita memperoleh satu buah yang berkenan di hati Tuhan, ya. Buah yang matang, kita sudah baca tadi, buah yang matang. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang yaitu kebenaran itu membuat kita matang di dalam Tuhan. Walaupun kita lemah, walaupun kita tidak mampu, tapi karena kebenaran firman Allah itu tertanam dalam hati kita, kita ada di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita kuat dan kita menang atas kelemahan-kelemahan kita. Amin. Ya,
Ya, kita tahu kita manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Saya aja berjalan sampai di sana kadang-kadang kaki saya sakit, tapi tidak mengapa. Saya tahu saya kuat karena Tuhan yang menopang saya. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi saya. Tuhan memberikan kesehatan bagi saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun tubuh ini lemah, tidak dapat berdaya apa-apa, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi tubuh ini supaya tidak menjadi lemah, tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya saudara kuat karena Tuhan yang menopang saudara. Datang sore hari ini, saudara kuat, datang berdoa bersama-sama karena Tuhan yang menopang saudara. Tuhan yang memberikan buah yang matang dalam hidup kita, yaitu hidup yang ada di dalam Tuhan. Dan biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang. Saudara mau tekun dalam Tuhan dan akan menghasilkan buah yang matang, buah yang kuat. Kebenaran itu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, ya, karena Tuhan. Karena buah-buah rohani itu tertanam dalam hidup kita. Kalau kita lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, kita dapat melayani Tuhan. Kita dapat datang berbakti bersama-sama, ya. Di situ dikatakan, biarlah ketekunan saudara memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Kita tahu kita lemah, tidak mampu. Saya aja berjalan sampai ke depan tidak mampu, tapi karena Tuhan yang menopang saya boleh kuat karena Tuhan ada di dalam hati saya. Puji Tuhan, ya. Buah yang baik ya, ada di dalam hidup kita. Kita lihat Yeremia 24, tolong Rini bacakan. Yeremia 24 ayat 2. Buah yang baik, ya. Rini tolong bacakan Yeremia 24 ayat 2. Ya. Tuhan, kita buah keranjang yang satu berisi buah yang sangat baik. Hidup kita memperoleh satu keranjang yang baik, buah yang baik yang ada di dalam hati kita, ya. Bukan yang jelek, tetapi buah yang matang sangat baik. Buah yang bungaran itu baik, ya. Bungaran itu berbicara tentang baik, ya. Dan kita melihat berikut yang sangat baik dan berikut itu buah yang bagus dan hebat, ya. Kita mempunyai buah yang hebat dalam hidup kita. Salah satu kita hebat di dalam Tuhan, buah yang bagus dan hebat. Coba kita lihat dalam Rita, tolong bacakan Yeskel 17 ayat 8 ayat 23. Rita tolong bacakan. Maaf saya memakai orang yang bisa dipakai membaca. Yes 17 dan 23. Nah, puji Tuhan, ditanam di ladang, ya. Itu buah yang bagus dan hebat karena dia bertumbuh di sini karena di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah supaya ia bercabang-cabang dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Hidup kita ditanam dekat Tuhan. Hidup kita ada di dalam Tuhan, ya. Hidup kita dibawa di dalam kebenaran firman Allah, ya. Ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah supaya bercabang dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Kita menjadi wanita-wanita yang bagus, wanita-wanita yang kuat, bertumbuh bercabang karena ada aliran air, ya.
yang berlimpah-limpah, namun ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Kita adalah wanita-wanita pohon anggur yang bagus karena ditanam di dekat Tuhan, ada di dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan di sini bercabang-cabang supaya menjadi pohon yang bagus. Kita bercabang-cabang artinya kita mempunyai segala kebenaran firman Allah yang tertanam di dalam hati kita. Bercabang-cabang artinya kita mengenal kebenaran firman Allah. Kita mengenal kehendak Tuhan. Kita mengenal bahwa di dalam Tuhan ada satu kehidupan yang kekal. Kita tahu hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Firman Allah yang tertanam dalam hati kita akan bercabang-cabang, bertumbuh-tumbuh buah yang baik, ya, tidak melempem, tidak lemah, tidak loyo, tetapi ada kekuatan firman Allah dalam hidup kita, yaitu kita ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya bercabang-cabang dan segala menjadi pohon anggur yang bagus, menjadi wanita yang bagus, pohon anggur yang bagus. Kita dilambangkan pohon wanita yang berdiri seperti pohon anggur yang bagus, ya, karena ditanam di dekat air berlimpah-limpah supaya bercabang-cabang dan segala menjadi pohon anggur yang bagus. Yaitu kebenaran firman Allah itu tertanam dalam hidup kita, dan kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang bagus, yang berkenan di hati Tuhan. Tidak mungkin kita dekat dengan Tuhan lalu kita tetap lemah, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya kuat karena Tuhan yang menopang saya, bukan kehendak kemauan saya, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya, saudara. Saudara, saya tahu saya dalam keadaan kaki tidak kuat, banyak yang lemah karena sudah umur 70 tahun lebih ke atas, ya, 74 ke atas. Jadi semua banyak yang lemah, tapi saya kuat karena Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Bahkan semua kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saudara datang sore hari ini karena ada kekuatan dari Allah yang menopang ibu-ibu sehingga boleh datang pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini dikatakan ayat buah yang bagus dan hebat. Kita akan memperoleh satu buah yang bagus dan hebat. Kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Ya, firman Allah itu yang menopang hidup kita. Firman Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Firman Allah yang memberikan semangat dalam hidup kita. Firman Allah yang memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Kalau saya melihat umur saya sudah 70 tahun lebih, 74, Om Denny 75, banyak hal yang kurang. Tetapi karena Tuhan menopang kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya kira ibu-ibu juga ada semangat yang Tuhan memberikan dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Mau datang beribadah, mau berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tahu karena ibu-ibu yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena kerjasama yang baik, di mana Tuhan ada di dalam hati ibu-ibu sekalian yang menopang untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita dikatakan ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya bercabang-cabang dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus, menjadi wanita yang bagus, pohon anggur yang bagus, menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan, disayang oleh Tuhan, wanita yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena kita dikatakan kita di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya bercabang-cabang, mengerti akan rencana kebenaran firman Allah dalam hidup kita.
Kalau kita tidak mengerti, tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Allah, dikatakan kita menjadi pohon anggur yang bagus di atas gunung Israel yang tinggi, dan di sini dikatakan dia agar bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Menjadi wanita pohon aras yang hebat karena tertanam di sini dikata di gunung Israel yang tinggi, dan di sini dikata agar ia bercabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat, menjadi wanita yang hebat karena tertanam di dalam pohon aras yang hebat. Ada aliran air, segala macam burung dan yang berbulu berayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya, ya. Jadi itu adalah kehidupan seorang wanita, dia mempunyai satu kehidupan yang indah. Di sini dikatakan menjadi pohon aras yang hebat, segala macam burung yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabang pohon yang bertumbuh. Nah, itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita menjadi satu tadi, buah yang baik dan buah yang lesat, ya. Kita lihat buah yang lesat. Kidung Agung 7, tolong Rita, tolong bacakan yang keras. Kidung Agung 7 ayat 13a. Buah yang lesat, kita menjadi buah yang lesat. Ya. Oh, puji Tuhan, ya. Tuhan buah yang lesat, semerbak bau buah di situ dekat pintu kita sebagai buah-buah yang lesat, dan berikut di situ dikatakan buah yang manis. Tunggu sebentar ya, saya minta tolong tambah waktu sedikit lagi. Dari situ sudah dibilang sudah habis menitnya, sudah habis. Sayang kalau tidak diselesaikan pembacaan. Tolong ditambah sedikit ya, buah yang manis. Kalau tadi buah yang lesat, tapi menjadi berikut buah yang manis, ya. Buah yang manis ya. Itu ada di Hakim-Hakim 9 ayat 11 berkata demikian. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, merasakan aku meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon, ya. Nah, Tuhan memberkati kita, ya. Buah yang manis, kalau tadi buah yang lesat, ini buah yang manis, ya. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, merasakan aku meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Diberkati kita, ya. Diberkati Tuhan, ya. Dan hidup kita ada di dalam Tuhan. Kita akan melihat buah rohani, buah roh, tetapi buah roh apa saja yang ada. Kita memiliki buah roh, yaitu di dalam Galatia 5, kita sudah tahu semua ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang. Kita akan memperoleh buah rohani yang indah di dalam Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Dan buah kebenaran itu yang paling penting dalam hidup kita. Buah kebenaran adalah buah-buah yang indah yang berkenan di hati Tuhan. Di Yakobus dikatakan 3 ayat 18, buah kebenaran. Buah kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah pengudusan dan hidup kekal. Itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Buah pengudusan. Dan di situ buah hidup yang kekal Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sekarang setelah kamu mendekatkan, memerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai sesudahnya ialah hidup yang kekal. Tuhan akan membawa hidup kita, yaitu
kita akan dimerdekakan dari dosa, dan kita menjadi hamba Allah. Kita akan memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita akan dikuduskan oleh Tuhan, membawa buah-buah yang indah di dalam Tuhan. Karena kita selalu mendekat kepada Tuhan. Buah rohani, buah roh itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Tadi saya sudah bacakan, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, Tuhan baik dalam hidup kita. Inilah buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang sangat baik, buah yang sangat lebat, ya. Dan buah yang lesat itu menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Kita rindu, kita yang mengiring kepada Tuhan akan menghasilkan satu buah yang baik. Buah yang matang. Buah yang matang itu artinya kita memiliki kebenaran firman Allah yang benar. Dan kebenaran firman Allah kita akan melepaskan dari segala dosa, ya. Buah yang bagus, buah yang lebat itu di dalam Yeskel dikatakan. Namun ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan supaya menjadi anggur yang bagus, ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi buah yang lesat, buah yang baik, buah yang hebat menjadi bagian dalam hidup kita. Kita mengiring kepada Tuhan karena kita tahu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah yang matang itu artinya kita memperoleh kebenaran firman Allah yang akan mendewasakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Dan saya percaya saudara mau, dan buah yang lesat itu menjadi bagian dalam hidup kita, dan bahkan buah rohani menjadi bagian dalam hidup kita. Dan buah yang manis, tapi di sini dikatakan tetapi pohon ara itu, di situ dikatakan merasakan aku meninggalkan manisku dan buah-buah yang baik dan pergi melayang di atas pohon. Buah rohani menjadi bagian dalam hidup kita. Nanti kita baca di Galati. Buah kebenaran, Yakobus 3 dan 18, ya. Buah kebenaran menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Tuhan baik, dan inilah buah yang berkenan kepada Tuhan, buah yang matang. Nah, itu rohani yang matang. Kebenaran itu ada dan menguasai setiap hidup kita. Buah yang sangat baik, buah yang bagus dan hebat. Artinya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Buah yang lesat, itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati, dan saya percaya kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak menjadi lemah, tapi menjadi buah yang hebat, bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Buah yang lesat itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan buah yang pahit, tetapi buah yang lesat yang disenangi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara kita yang lain, kalau kita mempunyai buah yang baik, buah yang lesat, pasti diberkati oleh Tuhan. Satu dengan yang lain bisa berkenan dan menyayangi satu dengan yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama. Itulah buah yang berkenan di hati Tuhan, yaitu buah yang sangat baik, buah yang hebat, bagus, dan buah yang lesat. Itu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tanya apa? Tuhanku mau menyenangkanmu, yaitu buah yang manis ada di dalam hidup kita. Buah-buah rohani menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan kami mau menyenangkan Tuhan, ku mau menyenangkan
Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Di hari akhir bulan November, kami akan melangkah memasuki awal Desember, di mana bulan terakhir di tahun ini Tuhan, kami mengucap syukur buat bekal firman-Mu. Inilah ibu-ibu GPDI Tiberias Pare. Kami mengucap syukur Tuhan, persiapkan kami. Biarlah dengan mengakhiri tahun 2021 Tuhan, kami mau melangkah untuk memperbaiki kehidupan kami, supaya di tahun yang baru kami boleh memiliki komitmen yang baru untuk kami Tuhan menjadi ibu-ibu yang berbuah matang, bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang bagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus tetap bekerja menuntun setiap langkah kami, untuk kami kembali merenungkan setiap firman-Mu, supaya kami boleh menjadi ibu-ibu yang lebih dewasa di dalam kerohanian kami, bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Terlebih Tuhan, kami boleh mengeluarkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami yang sudah membagikan berkat firman-Mu. Pakailah beliau lebih hari, lebih indah menjadi alat Tuhan, terutama di usianya yang sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Tuhan akan pakai, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang lebih lagi Tuhan, seiring dengan perpanjangan usia yang Tuhan sudah berikan, untuk tetap menjadi teladan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati dan memberkati kami semua. Kami percaya semua kami yang hadir menerima lawatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan pasti melindungi kami untuk kami pulang, dan Tuhan sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami bisa menikmati ibadah, kami yakin Tuhan juga menyertai kami untuk pulang sampai di rumah kami masing-masing. Tuhan akan menjadikan kami menjadi berkat di keluarga kami maupun di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin berkat Tuhan menyertai kami, berkat sukacita yang dari Tuhan menyertai kami semua, dan kami menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami. Haleluya. Amin.